Cerita tentang Yabok selalu harus dikaitkan dengan battle. Pengalaman battle tidak bisa sendiri. Karena apa? Karena ada banyak yang pengalaman di battle ini orang salah memahaminya. Kenapa? Apa yang menyebabkan orang-orang di dalam pengalaman battle itu peristiwa Yakub ketemu bermimpi tentang melihat bagaimana ada tangga yang menjulang sampai ke langit dan melihat malaikat-malaikat turun naik. Lalu Tuhan hadir, Tuhan menyatakan diri, dan Tuhan menyampaikan janji-janjinya kepada Yakub. Dan Yakub sadar bahwa tempat itu menjadi tempat yang begitu luar biasa, di mana pengalaman rohani yang luar biasa ini membuat dia makin kagum kepada Tuhan dan memberikan diri kepada Tuhan. Namun kesalahan yang dilakukan oleh Yakub inilah yang juga seringkali terjadi dan kita lakukan juga. Kalau kita lihat dalam Kejadian 28 ayat yang 20 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ayat ini berkata, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ada beberapa catatan di dalam Kejadian 28 ini adalah Yakub membuat sebuah tawaran kepada Tuhan. Dia bikin syarat kepada Tuhan. Kalau dia minta apa yang dia sudah minta dan Tuhan memberinya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini catatan yang berbahaya yang sebenarnya. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan juga melakukan hal ini. Kalau Tuhan memberikan yang aku minta, maka aku akan melayani. Kalau Tuhan memberikan jodoh kepadaku yang dia mau, maka aku akan melayani. Kalau Tuhan memberikan kesembuhan kepadaku, aku akan melayani dan sebagainya. Tapi kalau engkau tidak memberikan, maka aku tidak akan melayani. Aku juga tidak akan memberikan hidup kepada Tuhan. Aku juga tidak akan mengabdi kepada Tuhan. Itulah orang Kristen yang bersyarat yang pada hari ini sedang terjadi di dalam gereja Tuhan. Mereka membuat syarat. Mereka jadi orang Kristen yang bersyarat. Inilah yang menjadi hal yang berbahaya, dan kesalahan ini untuk sementara waktu sepertinya diabaikan Tuhan, tapi lambat laun ini akan diurus orang-orang Kristen yang bersyarat ini. Yang kedua, peristiwa yang ada di Betel adalah pengalaman Betel itu membuat orang-orang umat Tuhan, kalau itu terjadi pada hari ini, mereka tidak mau bergerak dari tempat itu. Mereka akan terus diam di Betel. Kenapa? Karena di situ adalah tempat yang luar biasa. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Apapun yang ada di sini, itu tempat yang begitu sakral, yang begitu keramat, sehingga mereka tidak akan pernah mau pergi dari tempat itu. Dan yang ketiga, ketika peristiwa di Betel, itu adalah mereka memunculkan ritual agamawi. Mereka akan bikin kemah-kemah, dan mereka tinggal di Betel, lalu mereka akan bikin ibadah terus-menerus di tempat itu. Saudara tahu apa yang terjadi di dalam peristiwa Betel? Peristiwa Betel itu Yakub tetaplah Yakub. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tidak ada yang hilang dalam hidupnya Yakub. Tidak ada satupun yang diurus Tuhan. Dia hanya meminta kepada Tuhan. Dia memunculkan satu hal yang ingin Tuhan lakukan. Kalau Tuhan memberikan apa yang dia minta, maka itu yang dia akan lakukan kepada Tuhan.